wal muta'allimul mufiku man haza arba'an hiya syiddatul inayati ay quwwatul i'tina'i. Dan orang yang belajar ilmu yang mendapatkan taufik itu adalah orang yang memperoleh 4 macam. Ini jadi ada muta'allim, ada mu'allim. Kalau mu'allim itu orang yang ngajar. Kalau muta'allim orang yang belajar. Ini memang harus ada 2 nih, muta'allim ada, mu'allim ada. Nah sekarang muta'allim yang dapat taufik yang bagaimana? Yang dapat petunjuk Allah, orang yang memperoleh 4. Ini muta'alim yang dapat taufik itu man hazza arba'an, orang yang memang beruntung karena dapat 4. Pertama 4 ini apa? Syiddatul inayah. Jadi dia benar-benar punya perhatian untuk belajar. Itu namanya syiddatul inayah. Ai quwwatul i'tina'i, punya kekuatan perhatiannya. Ya, jadi benar-benar perhatian mengaji. Nah, itu namanya murid santri ya yang benar-benar dapat taufik, dapat perhatian secara khusus, i'tina, diperhatiin benar, tekun ngajinya. Nah, itu namanya quwwatul i'tina. Yang kedua wazakaul qarihati, kecerdasan dalam pembawaannya, cerdas, zakat pembawaannya tuh. Ya, jadi ini murid ya benar-benar cerdas. Yang ketiga wa muallimun zu nasihatin, punya muallim, punya guru yang suka memberikan nasihat. Bi ayyu'allima sigharal ulumi, bahwasanya dia mulai ngajarnya dari ilmu-ilmu yang kecil-kecil dulu. Ya qabla kibarnya, sebelum yang besar-besarnya. Itu namanya muallim yang zu nasihah, yang memiliki nasihat, kesadaran benar. Jadi ngajarin kepada santrinya tuh dari ilmu yang kecil terus naik baru yang besar, sehingga nanti muridnya itu gampang nerimainnya karena memang dari dasarnya dulu yang diajarin. Ya dari dasar terus. Ya sama sama kita kalau belajar kan diajarin sama guru begitu. Kalau belajar fikih dari takrib dulu, Fathul Qorib, Tausyih. Nah ini dari yang kecil agak tinggi. Jurmiyah, habis Jurmiyah Amriti, Mutammimah, baru Alfiyah, baru Ibnu Akilnya. Nah itu namanya gurunya zu nasihah, ngajarkan kepada muridnya dari yang kecil-kecil, yang rendah-rendah dulu, baru yang besar-besar pangkatnya begitu. Nah kemudian wastiwa ut-tabi'ati wa huwal khulu' anis sawagili, yaitu istiwa tabi'ah. Jadi artinya istiwa tabi'ah itu artinya kosong dari kesibukan-kesibukan. Ya, jadi dia nggak banyak kesibukan-kesibukan yang lain, benar-benar fokus kepada ia belajar. Ya, itu namanya istiwa tabi'ah, khulu' anis sawagil. Sebab orang kalau udah belajarnya udah banyak pikirannya macam-macam, entah pikiran sana, pikiran ke sini. Nah, itu udah berat untuk nerima tuh. Makanya kita kalau belajar seperti saat ini udah berkeluarga, udah bapak, ya. Nah, ini sekedar hanya apa? Ya, jangan sampai kita dosa ya untuk ya enggak hadir di majelis ilmu, menghilangkan kewajiban. Kalau untuk jadi kiai mah enggak kali. Ya, jadi saya mau jadi kiai belajar, kalau udah tua udah terlambat. Ya, tapi kalau anak-anak kita belum terlambat tuh. Anak-anak kita ya benar-benar masih serius dia, belum ada pikiran yang lain-lain. Emang tugasnya belajar. Kalau kita ya hanya untuk memperbaiki ibadah harian kita. Ya ilmu-ilmu yang untuk harian aja. Bagaimana supaya sholat kita benar, bagaimana kalau kita puasa kita benar, kalau kita berbisnis kita benar. Itu aja harian-harian. Ya. Jadi kalau sampai wah saya pengen cita-cita jadi kiai, ya udah terlambat kita. Udah 40 tahun baru ngaji.
Ya, begitu. Jadi ini kita menghilangkan kewajiban saja. Ya, supaya ibadah kita benar, harus didasari dengan ilmu. Ya, makanya kita wajib ngaji, dan orang ngaji itu ganjarannya sangat besar. Sebab hadir di majelis ilmu, Bapak Saudara, itu tidak kalah dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Tidak kalah dengan orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Tidak kalah dengan orang yang takziah kepada 1000 mayit. Coba bayangkan itu, ada hadis Nabi begitu di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz. Saya baca begitu, Imam Nawawi menjelaskan. Jadi orang yang hadir di majelis ilmu nilainya lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Lebih bagus daripada dia menjenguk orang sakit 1000 orang yang lagi sakit. Lebih bagus daripada dia takziah kepada 1000 orang yang meninggal dunia. Masya Allah. Makanya kita sempetin tuh, kalau malam Kamis walaupun cuma 30 menit hadir. Ya, hadir. Sebab manfaatnya cukup besar. Walaupun kagak jadi kiai. Ya, begitu. Karena memang kita ngaji udah bukan lagi tujuan menjadi kiai, bukan. Tapi bagaimana supaya ibadah kita benar. Ya, supaya hari-harian kita sesuai ya dengan tuntunan agama. Sebab ibadah tanpa didasari ilmu itu tidak akan diterima. Ya, mardud, ditolak. Nah, makanya ayo kita ngaji dalam rangka supaya ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang yang benar-benar ingin mendapatkan ilmu, ya harus kosongkan kesibukan-kesibukannya. Nah, itu anak-anak kita tuh yang benar-benar masih fokus. Wasalamatul alati atau apati, dan selamat dari berbagai macam ya penyakit-penyakit yang bisa melupakan. Makanya belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa udah besar bagaikan mengukir di atas air. Kalau mengukir di atas air bagaimana? Hilang mulu. Ya, benar nggak? Hilang mulu. Tapi kalau di ya atas batu selama-lamanya kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dijelaskan kembali wa iza jama'al alimu salasan, apabila seorang alim sudah mengumpulkan 3 macam, tammatin ni'matu, maka sempurna itu nikmat alal muta'allimi bagi yang belajar. Kalau ada orang alim memiliki 3 sifat, maka muta'allim, para santri, para jamaah yang belajar udah merasa nikmat. Mana? Wahiyas sobru, orang yang alim ngajarnya harus sabar. Nah, begitu. Harus penuh dengan kesabaran. Nanti kita yang belajar nikmat tuh, sabar banget ngajarnya. Nah, begitu. Jadi anak-anak kita tuh kalau belajar sama guru yang sabar tuh, Masya Allah, demen kita. Yang ngajarnya sabar banget tuh guru. Nah, begitu. Yang kedua, watawadu, tawadu. Itu orang alim mesti tawadu. Kalau ada orang alim sombong, nah ini bahaya nih. Ya, jadi tawadu. Sehingga nanti murid-muridnya juga ikut tawadu. Kalau ya gurunya sombong, nah bagaimana muridnya ntar? Ya, jadi ini tawadu. Nah, yang ketiga husnul khuluqi, akhlaknya bagus. Itu kalau guru punya 3 ya sifat tadi, kita jadi murid nikmat tuh, enak. Dulu Mu'alim Syafi'i Hazami, Masya Allah, beliau itu orangnya tawadu bener. Ya, enak gitu, nggak ada rasa kesombongan, keangkuhan. Padahal ilmunya Masya Allah, ya itu begitu luas. Tapi tawadu. Kalau ada yang nanya tuh dilayanin bener tuh. Ya, saya sempat lama gitu ngaji sama beliau, alhamdulillah. Ya, itu enak. Dilayanin satu-satu. Ya, itu namanya tawaduknya. Ama akhlaknya bagus, husnul khuluqnya. Nah, itu 3 tuh. Ya, jadi guru itu harus memiliki sifat 3, sabar, tawadu, sama akhlaknya bagus. Kalau kita punya guru sabar, tawadu, husnul khuluq, itu insya Allah kita merasa nikmat. Tapi kalau gurunya amburadul, parah udah, akhlaknya nggak bener, contoh-contohnya nggak bener, bahaya. Makanya seorang khotib itu bukan sekedar pandai bicara, ya, tapi bagaimana dia bisa ya mencontoh apa yang diucapkan. Nah, begitu, muruahnya penting.
Ya, jadi seorang khotib, jangankan khotib, imam saja, pembaca doa saja, muazzin saja, itu orang yang sudah dikasih kepercayaan Bapak, Saudara, sehingga muru'ahnya harus dijaga. Ya, termasuk auratnya dijaga bener. Dengkul tuh jangan pakai kelihatan lagi udah. Kalau udah jadi imam, kita udah jadi imam nih rawatib, ya di Mushola Al Hidayah. Kalau jalan pagi, dengkul jangan kelihatan. Kalau masih dengkulnya kelihatan olahraga, ya tadi subuh imam, pagi-pagi, ya jalan kaki dengkulnya kelihatan. Udah gitu di perapatan main gaplek lagi. Ya, nah ini bagaimana makmumnya kalau imamnya begitu? Ya, jadi enggak sembarangan. Imam bukan suaranya doang bagus, ya. Di suaranya bagus susah, gue jadi imam aja. Ya, di perapatan nongkrong main gaplek mulu. Ya, nah ini makanya muru'ah. Makanya 3 ini penting nih. Sabar, tawadu, husnul khuluq. Husnul khuluq itu penting. Makanya Nabi bilang ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tuh. Jadi husnul khuluq, mempunyai budi pekerti yang bagus. Wa iza jama'al muta'allimu, apabila murid sudah mengumpulkan salasan 3 macam, tammatin ni'matu alal alimi, maka nikmat itu sempurna dirasakan atas gurunya. Sekarang sebaliknya, kalau guru punya 3, murid merasa nikmat. Ya, guru sabar, tawadu, sama husnul khuluq, itu murid nikmat. Sekarang kalau murid punya 3 kesempurnaan, maka orang yang alim, gurunya itu juga merasa nikmat. Gimana supaya guru merasa nikmat? Murid-muridnya punya 3 sifat. Mana sifatnya? Pertama, al-aqlu, akalnya cerdas. Kita kalau memiliki murid akalnya cerdas, wah itu enak, nikmat sekali. Yang kedua, wal adabu, adabnya, akhlaknya bagus. Ini murid, ini santri bagus. Nah kemudian wa husnul fahmi, pemahamannya bagus, cara memahami itu cakep dah. Nah itu 3 kalau dimiliki oleh santri, maka kiainya itu termasuk nikmat. Jadi kalau santri punya kiai punya santri, 1 akalnya ya cerdas, adabnya mulia, sama cara pemahamannya bagus. Udah nikmat banget atau kiai yang begitu. Ya, wah murid-murid saya enak-enak bener nih. Ya 3 dikasih sama Allah. Nah kalau santri merasakan nikmat kalau punya guru, 1 sabar, 2 tawadu, 3 husnul khuluq. Qala Umar bin Khattab, berkata sahabat Umar bin Khattab, tapakahu qabla an tasawwadu, kata sahabat Umar bin Khattab, tapakahu, belajarlah kamu, qabla antasawadu, sebelum kamu menjadi pemimpin. Jadi kita sebelum jadi pemimpin suruh belajar dulu. Kalau udah jadi pemimpin baru ngaji, udah nggak mau lagi dia, udah repot masalahnya. Apalagi udah sebut jadi ustaz. Orang kalau udah jadi ustaz udah nggak mau ngaji gitu. Wah saya udah ustaz, mau ngaji nggak, tangan di atas saya masih bodoh lagi. Tuh begitu. Makanya jangan, dulu mu'alim pesen banget, kita walaupun udah pinter banget ngaji, terus kasih ngaji. Nah seperti itu. Ya jangan sampai kita baru mimpin tahlil aja udah kagak mau ngaji. Ya udah ustaz udah dipanggil, ustaz udah mimpin tahlil, ngaji enggak ada saya. Tuh. Sebab orang kalau ngaji nanti ketahuan bodohnya. Makanya kalau kagak mau bodoh jangan ngaji. Gitu. Pinter dah insyaallah. Ya jangan ngaji. Kalau kita ngaji semakin bodoh kita. Karena ilmu begitu luas. Kitab ini kita belum baca, kitab ini belum kita baca. Makanya kata Umar bin Khattab, belajar kamu sebelum kamu jadi pemimpin. Fatamatta'u minat ta'alumi, atau patam tani'u minat ta'alumi. Kalau kamu jadi pemimpin, kamu terhalang daripada belajar. Nah gitu. Kita kalau jadi pemimpin udah repot, bagaimana mau belajar? Udah sibuk kita. Wahwa makna qauli Syafi'i, dan itu semakna dengan ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, tapaqqah qabla antar asa, belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin.
Antar asa tuh asal kepala, sebelum kita jadi kepala, sebelum jadi pemimpin maksudnya. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau izaro asta, apabila udah jadi pemimpin, pala sabila ila ta'allumi, maka sudah tidak ada lagi jalan untuk belajar. Intaha, selesai apa yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Wal ilmu la yudraku illa bitawadu'i, dan ilmu itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan tawadu. Ilmu tidak bisa diberikan ya kecuali orang yang tawadu. Makanya syarat kalau kita pengen dapat ilmu tawadu. Tawadu sama guru, tawadu. Akhlak yang bagus, tawadu dalam menuntut ilmu, itu salah satu cara supaya kita dapat ilmu. Sebab ilmu tidak mungkin bisa ya masuk kecuali kepada orang-orang yang tawadu. Orang yang sombong ya ilmu nggak bisa masuk ke situ. Nah begitu. Kama qala ba'duhum min bahril kamil, sebagaimana sebagian mereka ulama berkata baharnya kamil. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanil ali. Artinya ilmu itu ya, menjadi perang. Artinya perang itu pantangan dia datang kepada siapa? Kepada pemuda yang tinggi, yang angkuh. Ada orang angkuh, itu ilmu nggak mungkin datang ke situ. Bandingannya apa? Kasaili, seperti air, harbun lil makanil ali, itu berperang, pantangan dia ke tempat yang tinggi. Air biasanya dia akan berjalan ke tempat yang tinggi apa ke tempat yang rendah? Tempat yang rendah. Ini sama ilmu begitu. Ilmu mau datang kepada orang yang tawadu, nggak mungkin dia akan datang kepada orang yang tinggi. Air begitu, air akan mengalir ya, dan akan mencari tempat-tempat yang rendah. Nggak mungkin air mencari tempat yang tinggi. Ya benar nggak? Nah begitu ya, makanya kita disuruh tawadu kalau pengen dapat ilmu. Artinya annal ilma la yasilu, ilmu itu tidak akan sampai, walayatamakkanu, dan tidak mungkin bisa lil fatal mutakabiri, kepada orang yang sombong. Ya jadi kalau ada orang sombong kagak mungkin dah bisa dapat ilmu. Ya jangan, makanya nggak boleh. Kama annasaila, seperti banjir air, la yasilu, tidak akan sampai itu air banjir, wala ya'lu, dan dia tidak akan ke tempat yang lebih tinggi. Ya, jadi air itu dia akan mengalir, berjalan alal makanil murtafi'i, ke tempat yang tinggi. Di mana-mana air pasti nyari ke tempat yang rendah. Enggak ada air mencari ke tempat yang tinggi, enggak ada. Wa min lataifil isyarati, dan di antara rahasia isyarat-isyarat tersebut, ana awwala harfin minal ilmi. Coba lihat awal huruf daripada ilmu. Ilmu huruf awalnya apa? Ain. Wal ghina, al ghina kekayaan. Ghina huruf awalnya apa? Gha. Ya, ghen. Ya. Wal hisbu, hisbu artinya kesuburan. Huruf awalnya apa? Kha. Ya, itu maksurun, dibaca kasroh. Lihat semuanya, ilmu ainnya kasroh enggak? Kasroh. Ghina, gha-nya kasroh apa enggak? Kasroh. Hisbun, kha-nya kasroh. Ini pahami Pak, pahami. Ilmu artinya ilmu pengetahuan. Ghina artinya apa? Kekayaan. Hisbun artinya apa? Kesuburan. Kalau pengen dapat ilmu, kalau pengen kaya, kalau pengen subur, nah maka harus maksur. Maksur itu artinya dikasrohkan. Kasroh adanya di bawah apa di atas? Di bawah. Makanya istilahnya khopad. Kasroh itu khopad. Khopad artinya rendah apa tinggi? Rendah. Ya, kasroh itu artinya rendah. Coba lihat dah. Kan ada doma, ada fathah, ada kasroh. Kasroh di bawah. Nah, ilmu itu awalnya kasroh. Berarti kalau pengen dapat ilmu rendah. Mau apa namanya, tawadu. Ghina, kaya. Tuh kalau pengen kaya, ya rendah dulu kita. Rata-rata orang kaya awalnya dia rendah dulu, merendah.
Nah itu tawaduknya tinggi. Nah akhirnya berhasil jadi orang kaya. Hizib, hizbun itu artinya kesuburan. Ya itu juga sama awalnya kho dibaca kasroh, itu juga rendah. Nah itu sebagai ya tanda. Ya, itu namanya ilmu filsafatnya begitu. Ya ilmun, ghinan, hizbun itu semuanya awalnya pakai kasroh. Jadi ini isyarotan merupakan satu isyarat ila anna sifatil uluwi al hasanati, sesungguhnya sifat yang tinggi yang bagus, ilmu tinggi bagus, ghina kaya itu sifat yang bagus, hizbun kesuburan itu sifat yang bagus. Nah itu semua sifat-sifat yang bagus tadi innamatunalu itu bisa diperoleh bil inkhifadi, yaitu dengan kerendahan. Ya rata-rata semuanya dengan kerendahan. Inkhifad dulu. Ya orang nggak boleh langsung tinggi aja. Kalau udah merasa tinggi, sombong, itu nggak mungkin didapat ya hal-hal yang bagus. Sifat-sifat yang tinggi dan bagus itu nggak mungkin didapat, karena itu semuanya diisyaratkan harus inkhifad, rendah. Itu rendah dulu, rendah. Bi khilafi awdadiha, berbeda lawanannya. Sekarang lawanannya coba lihat. Minal jahli, jahlun, huruf awalnya apa? Jim. Itu barisnya kasroh apa fathah? Fathah di atas berarti. Wal pakru, pakir, pakir, ya huruf awalnya apa? Barisnya kasroh apa fathah? Fathah, tufa. Ya artinya pakir. Wal jadbu, jadbu itu artinya susah, paceklik. Ya beda dengan hizbun, kesuburan. Jadbun huruf awalnya jim, fathah apa kasroh? Fathah juga. Nah itu fa inna awal harfin minha, maka sesungguhnya awal huruf daripada kalimat-kalimat tadi maftuhun, dibaca apa? Dibaca fathah. Fakrun dibaca fathah awalnya, jahlun dibaca fathah awalnya, jadbun dibaca fathah awalnya. Jahlun artinya bodoh, fakrun artinya pakir, ya jadbun artinya susah, paceklik. Nah itu hurufnya awalnya dibaca fathah. Isyaratan, sebagai isyarat petunjuk ila annas sifatil qabihata, sesungguhnya sifat yang jelek itu apa? Binas bin nafsi, dengan menegakkan dirinya tinggi berarti dia. Ya kalau tadi tawadu, makanya Allah demen sama orang tawadu. Man tawadoah rofa'ah, siapa yang tawadu diangkat sama Allah. Tapi ini enggak, ini di nasab. Nasab itu artinya tinggi. Binas bin nafsi, menganggap dirinya tinggi. Nah akhirnya jadi bodoh dah tuh, akhirnya jadi pakir, akhirnya jadi jadeb, paceklik. Nah itu jadi binas bin nafsi, yaitu dengan ya menegakkan dirinya. Ini lambang kesombongan. Itu biasanya sifat-sifat yang jelek diawali dengan sifat-sifat yang menyombongkan diri. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian ulama, az-zuhuru yaqsimuz zuhur. Ya, artinya menampakkan dan membanggakan itu akan menghancurkan yang mestinya dia bisa nampak dan mulia. Tuh begitu, mestinya udah tanda-tanda mulia, tapi karena dia udah ya sombong, akhirnya dihancurkan tuh kemuliaan itu sendiri. Hai anna zuhuran nafsi, bahwasanya menyombongkan diri, yuksiruz zuhura, itu dapat menghancurkan kemuliaan. Jadi dengan sebab dia ya sudah sombong, meninggikan dirinya, jiwanya, akhirnya itu bisa menghancurkan kemuliaan yang ada pada dirinya sendiri. Nah inilah kesimpulannya. Makanya ayo kita harus punya sifat tawadu, ya jangan menyombongkan diri, sebab ilmu tidak mungkin diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sombong. Seperti air tidak bisa mengalir ke tempat-tempat yang tinggi, tapi air itu akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Nah nanti baru
wasa'alani aidon ba'dul asdiqo. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya malam hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan. Ada pertanyaan Bapak, Saudara? Nggak ada ya? Ya. Sebelum ditutup dengan doa, saya sekedar mengingatkan bahwa insya Allah pengajian bulanan di Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun di Anyer itu akan dilaksanakan pada tanggal 6 bulan Agustus tahun 2022 yang jatuhnya pada hari Sabtu besok. Ya, kepada segenap jamaah Mushola Al-Hidayah yang kebetulan ada waktunya dalam keadaan sehat, dipersilahkan. Kalau yang mau hadir, silakan hadir di Pondok Pesantren At-Thoriq Al-Muflihun Anyer. Nah, ini pengajian dibentuk dari ya kerjasama seluruh majlis taklim yang saya pimpin dari masjid dan mushola. Minimal ada utusan gitu ya. Minimal ada utusan mau 6 orang, ya mau 5 orang, mau 10 orang. Nah, seperti itu. Ya, jadi diharapkan mudah-mudahan ya kita bisa ikuti yang ada waktunya. Sekian, terima kasih. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.